Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin Telkom Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah Muharram dan keutamaan dari bulan Muharram. Kenapa saya angkat tema ini? Karena sekarang kita berada di tanggal 9 dari bulan Muharram, ya. Dan bulan Muharram keutamaannya itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Itu keistimewaannya, ya. Adapun keutamaannya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menyebutkan dalam ayat ini sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang Allah sudah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu Allah sudah tetapkan bulan ada 12 beserta nama-namanya. Jadi nama bukan manusia yang ngarang, ya, tapi Allah yang mengajarkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, ya. Jadi nama semuanya itu Allah sudah ajarkan kepada Adam. Itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama dari manusia, berdebat dulu manusia. Ya, berdebat bisa gontok-gontokan gitu kan. Tapi karena itu nama dari Allah, kita tahunya udah Muharram, gitu kan. Jadi penetapan bulan Muharram itu bukan sejak adanya Islam, bukan. Sebelum adanya manusia sudah ada bulan Muharram. Sebelum adanya manusia sudah ada bulan Muharram, ya. Jadi bukan sejak adanya Islam. Jadi Allah berfirman dalam ayat tadi, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram artinya 4 bulan yang dihormati. Kita sering menganggap bahwa haram itu konotasinya negatif. Padahal tidak selamanya haram itu negatif. Haram dalam bahasa Arab arti yang sebenarnya adalah dihormati. Tanah haram, bulan haram, Masjidil Haram, ya. Haram itu dari kata haram hormat, haram hormat, ya. Hormat itu bahasa Arab, ya. Jadi dari haram hormat, ya. Jadi haram justru dihormati. Jadi bukan, enggak selamanya konotasinya negatif, ya. Jadi dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati. Apa 4 bulan yang dihormati tersebut? Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, salah satu sabdun wa wahidun fardun. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab. Jadi ada 4 bulan yang masuk kategori bulan haram.
Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Jangan kalian zolimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Jadi kita nggak boleh menzolimi diri sendiri. Apa itu zolim? Zolim itu adalah tidak memberikan hak kepada yang berhak. Badan kita ini berhak dibawa kepada ibadah. Jadi kalau kita nggak bawa kepada ibadah, kita zolim sama diri sendiri. Jadi itu hubungan kenapa disebut dengan zolim sama diri sendiri. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan zolimin diri kalian. Kenapa? Karena badan kita ini berhak dibawa untuk ibadah. Jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, muka kita, semuanya kepengen dibawa kepada ibadah. Jadi kalau kita nggak bawa ibadah, kita zolim sama diri sendiri, ya. Kita zolim sama diri sendiri. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu kepengen sujud di hadapan Allah, kepengen taat kepada Allah, kepengen nyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak bawa kepada menyembah Allah, maka kita sudah zolim sama diri sendiri. Nah, itu keutamaan daripada bulan Muharram, karena ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan haram ini sebagian ulama mengatakan yang paling afdal adalah Muharram. Dari 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati tadi, yang paling mulia adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan bulan Muharram dengan bulan Allah. Nabi menamakan bulan Muharram dengan bulan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Itu kata Rasulullah. Jadi bulan Muharram ini bulan yang terbaik dari 4 bulan haram menurut pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena satu-satunya bulan yang dinamakan oleh Nabi dengan bulan Allah. Apapun kalau digandeng dengan nama Allah maka istimewa. Ya, Ka'bah itu namanya Baitullah, rumah Allah, istimewa. Nggak kayak rumah kita di kampung atau di Jakarta, ya. Kenapa? Rumah Allah itu rumah kita, ya. Jadi rumah Allah tentu lebih mulia. Hamba Allah, Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan hamba Allah. Ya, kalau kita hamba Allah juga, tapi kita hamba Allah, kita yang ngaku. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah yang menyebut sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang sudah menjalankan hambanya. Kalau digandeng dengan Allah maka istimewa. Nabi juga disebut dengan Rasulullah, utusan Allah, maka istimewa. Muhammadun Rasulullah, kata Allah dalam Quran. Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Apapun kalau digandeng dengan nama Allah maka istimewa. Dan sebaik-baik nama yang ada nama Allahnya, Abdullah dan Abdul Rahman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, afdhalul asma, sebaik-baik nama adalah Abdullah wa Abdul Rahman. Jadi kalau digandeng dengan nama Allah istimewa. Dan bulan Muharram satu-satunya bulan, nggak ada bulan yang lain yang digandeng dengan nama Allah, yaitu bulan Allah. Ya, itu disebutkan di dalam hadis. Jadi itu keistimewaan Muharram dari segi namanya. Muharram sendiri artinya dimuliakan, diharamkan. Tadi sudah saya sebutkan, arti haram itu dihormati, bukan arti haram itu jelek, bukan. Ya, lah Ustaz, itu barang-barang haram jangan disentuh. Ya, ini air boleh diminum, tapi kalau haram jangan diminum. Ya, manusia haram dimakan nggak? Mulia nggak manusia? Jangan dimakan. Ya, jangan dimakan, gitu kan? Karena kalau dimakan nggak mulia namanya, ya. Ya kalau nggak, jangan dimakan, mulia namanya, ya. Jadi manusia haram dimakan. Kenapa? Karena mulia, gitu kan? Jangan dimakan. Jadi nggak otomatis yang haram itu jelek. Ya, Masjidil Haram, tanah haram, bulan haram, gitu kan, ya. Jadi tapi kalau orang yang nggak paham, ya haram konotasinya jelek, enggak, ya. Jadi kalau jangan bilang haram, oh haram itu justru dimuliakan, ya. Arak jangan disentuh, nanti minuman di surga itu, minuman di surga, ya.
Kata Allah, kata Nabi dalam hadis, ya, ini minuman orang kafir di dunia, minuman ahli surga nanti, ya. Jangan diminum sekarang, ya. Belum waktunya untuk minumnya. Buah khuldi, buah surga, haram dimakan oleh Nabi Adam, tapi buah surga itu. Itu buah surga. Jadi haram itu enggak otomatis. Ya, enggak otomatis. Kadang-kadang banyak yang, Ustaz, itu babi diharamkan karena jelek gitu kan, yang ada cacing pita. Itu manusia yang ngomong. Allah enggak bilang begitu, enggak, ya. Itu manusia yang ngomong, ya. Itu manusia setelah berdiri, ya, terserah dah mau ada apa, terserah. Pokoknya yang jelas Allah haramkan. Gitu kan, enggak boleh disentuh, enggak boleh dimakan. Ya, enggak boleh dimakan. Kucing, binatang yang terhormat, kucing tidak boleh dimakan, ya. Enggak boleh dimakan. Nah, itu arti haram. Jadi enggak otomatis haram itu jelek. Nah, muharram itu artinya diharamkan, dihormati, dimuliakan, diagungkan. Kenapa bulan Muharram dimuliakan? Karena ada sejarahnya. Waktu jadi istimewa karena ada sejarah. Tempat jadi istimewa karena ada sejarahnya. Ada sejarah jadi istimewa, gitu kan? Allah saat menyebut bulan Ramadan, bulan mulia, itu dengan menyebut sejarahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Jadi, ya, kenapa Ramadan istimewa? Karena ada sejarah. Sejarah apa? Nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an. Nah, bulan Muharram sejarahnya apa? Ada 3 sejarah di dalam bulan Muharram. Sejarah pertama yaitu dulu Nabi Nuh, Allah tenggelamkan umatnya, ya, dan yang ikut Nabi Nuh, dia ngikut perahunya Nabi Nuh. Nah, itu perahunya Nabi Nuh setelah airnya kering itu tertambat di Bukit Al-Judi namanya. Wastawat al-Judi, yaitu tertambat di Bukit Al-Judi, itu persis di bulan Muharram. Fasamahu Nuhun, Nuh puasa di bulan Muharram. Syukran lillah, bersyukur kepada Allah karena udah selamat. Ya, yang tadinya airnya besar gitu kan, banjir, ya, lautan yang tak berujung gitu kan, tiba-tiba sudah kering, tertambat di Bukit Al-Judi. Itu persis di bulan Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram udah sejak Nabi Nuh udah ada bulan Muharram. Ya. Sejak Nabi Nuh udah ada bulan Muharram. Jadi bukan sejak Islam, bukan Islam yang ngarang Muharram. Ya. Islam cuman melahirkan tahunnya saja. Tahun Hijriyah iya Islam. Tapi bulannya udah ada sebelumnya. Ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu bukan karangan orang Nasrani, bukan. Orang Nasrani cuma menambahkan tahun aja, tahun 2024. Ya. Jadi Muharram udah ada sebelum Islam, sejak Nabi Nuh sudah ada, ya. Makanya tahu sejarah kapalnya Nabi Nuh itu tertambat di Bukit Al-Judi itu di bulan Muharram. Sejarah yang kedua adalah sejarah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun bersama kaumnya, sampailah di pinggir laut. Pinggir laut, saat itu Nabi Musa kebingungan. Di belakang Fir'aun dengan pasukannya, ya, di depan laut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu. Ya, maka laut itu akan terbelah. Dipukul sama Nabi Musa, lalu terbelahlah, dan Nabi Musa bersama kaumnya melewati laut dengan selamat. Allah tenggelamkan Fir'aun, dan itu terjadi di bulan Muharram juga. Itu terjadi di bulan Muharram. Fasamahu Musa, Nabi Musa langsung puasa setiap Asyura, ya, karena itu kejadiannya di hari Asyura. Nabi Musa puasa. Kenapa puasa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi artinya untuk bersyukur kepada Allah, ya, karena kita diberikan nikmat, boleh dengan puasa. Itu yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Fasamahu Musa wa qaumuh. Jadi bukan hanya Musa yang puasa, tapi kaumnya juga ikut puasa. Nah, itu sejarah yang kedua. Sejarah yang ketiga di bulan Muharram. Ya, jadi bulan Muharram ini penuh dengan sejarah, yaitu terbunuhnya cucunya Rasulullah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Husain bin Ali bin Abi Thalib itu terbunuh di Karbala, di perang Karbala, persis di hari Asyura 10 Muharram. Saat itu Husain dibunuh oleh pasukan Yazid. Dibunuh oleh pasukan Yazid. Bukan hanya Al-Husain yang dibunuh, tapi keluarganya juga dibunuh. Istrinya, anak-anaknya dibunuh semua kecuali satu yang ditinggalkan, yaitu Ali Zainal Abidin yang saat itu masih dalam buayan. Ya, yang saat itu masih dalam buayan. Itulah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, mengenang sejarah cicitnya Rasulullah Ali Zainal Abidin yang menjadi yatim karena ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dibunuh di hari Asyura, sehingga orang Islam di Indonesia menyantunin anak yatim di hari Asyura. Itu sebabnya. Bukan ada anjuran khusus dari Nabi untuk nyantunin anak yatim di hari Asyura, bukan. Mengenang sejarah cicitnya Rasulullah menjadi yatim. Kenapa yatim? Karena ayahnya, ibunya, dan keluarganya dibantai oleh pasukan Yazid karena beda pilihan politik. Ya, ini politik bisa menumpahkan darah, ya. Karena beda pilihan politik sehingga dibantai semua kecuali satu Ali Zainal Abidin. Saat itu mau dibunuh juga, ya, tapi dengan saran sebagian daripada pasukan Yazid, jangan dibunuh, kasihan anak kecil gitu kan, ya. Udah biarkan, tinggalkan, ya. Tinggalkan satu gitu kan, Ali Zainal Abidin. Dia yang saat itu jadi yatim. Itulah yang diingat oleh orang Indonesia setiap hari Asyura, mereka menyantunin anak yatim, mengenang cicitnya Rasulullah yang jadi yatim di 10 Muharram. Nah, itu 3 sejarah terkait dengan bulan Muharram, ya. Bulan Muharram dijadikan sebagai awal tahun baru Hijriah. Bukan karena Nabi hijrah di bulan Muharram, bukan. Ini jadi nggak ada hubungan Muharram dengan hijrah Nabi. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga. Yaitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, dan Nabi wafat pun bulan Rabiul Awal. Jadi bukan di bulan Muharram, bukan, ya. Tapi kenapa dipilih bulan Muharram? Umar Ibn Khattab yang pertama kali berinisiatif, ya, menetapkan tahun Hijriah. Ya, saat Umar menjadi khalifah, Umar sering mendapatkan surat dari orang-orang non-muslim atau dari pembesar-pembesar non-muslim. Surat mereka itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah, orang Islam cuma ada tanggal, ada bulan. 1 Muharram, 2 Muharram, 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, tidak ada tahunnya. Akhirnya Umar mengumpulkan sahabat. Sini kita kumpul dulu lah, rapat-rapat, ya. Ini surat mereka ini selalu ada tahunnya. Ya, tahun Masehi ada, tahun 560 sekian, tahun 600 sekian, 700 sekian gitu kan. Kita nggak ada tahunnya. Kita cuma ada tanggal, ada bulan. 1 Muharram, 1 Safar, 1 Rabiul Awal, 1 Ramadan gitu kan. Tapi tidak ada tahunnya. Gimana kalau kita tetapkan tahunnya? Akhirnya sahabat semua setuju untuk kita tetapkan tahunnya. Tapi sejak kapan kita mulai tahunnya itu? Ada yang mengatakan, gimana kalau kita mulai sejak lahirnya Rasulullah? Ya, ada lagi yang bilang, gimana kalau kita mulai dari sejak wafatnya Rasulullah? Ya, tapi ada juga yang mengatakan kita mulai dari sejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah musyawarah disepakatilah ditetapkan sejak hijrahnya Rasulullah. Rasulullah hijrah bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Nah, saat mau menetapkan sejak hijrahnya Rasulullah, sahabat berpikir bulan apa mulainya nih? Ya, Rasulullah hijrahnya bulan Rabiul Awal. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Rabiul Awal dengan Ramadan jauh. Ya, kalau mau ditetapkan Ramadan berarti mundur, ya, mundur. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, 7 bulan lagi. Terlalu jauh antara Rabiul Awal hijrahnya Rasulullah dengan Ramadan. Nah, bulan yang kedua yang terbaik adalah bulan Muharram. Muharram itu yang terdekat dengan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka kita tetapkan dengan Muharram. Jadi bukan mulai Rabiul Awal, tapi bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah bulan yang terbaik setelah Ramadan. Satu-satunya bulan yang dipilih oleh Nabi sebagai bulan Allah, yang dinamakan oleh Nabi dengan bulan Allah, maka ditetapkanlah Muharram. Jadi itu sejarah kenapa tahun baru hijriahnya itu Muharram.
Bukan karena Nabi hijrah bulan Muharram, bukan. Karena itu bulan yang terdekat dari bulan yang terbaik setelah yang terdekat dengan Rabiul Awal. Karena Nabi hijrahnya di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Tapi yang terdekat dari Rabiul Awal, Ramadan terlalu jauh, terlalu jauh karena jaraknya 7 bulan. Muharram cuma jaraknya 2 bulan. Kalau begitu kita tetapkan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah. Dari sejak saat itulah sampai sekarang seluruh umat Islam menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah. Jadi pertama kali ditetapkan tahun baru Hijriah itu sejak masa Umar Ibn Khattab. Jadi Ustaz, ada doa awal tahun akhir tahun berarti bukan dari Nabi. Karena belum ada tahun Hijriah di masa Rasulullah, baru ada di masa Umar Ibn Khattab, Tapi boleh nggak Ustaz kita baca doa awal tahun akhir? Nggak masalah. Namanya baca doa kapan saja dibolehkan. Yang nggak boleh kita menganggap itu doa Rasulullah, itu baru bid'ah. Itu menganggap itu doa Rasulullah, itu bid'ah. Tapi kalau kita mengatakan ini doa bagus kalau dibaca, nggak ada masalah. Tapi dari siapa itu? Entah, wallahu a'lam, tapi isinya bagus. Karena doa awal tahun dengan akhir tahun kan itu doa minta ampun kepada Allah. Ya Allah, di tahun yang lalu kalau ada dosa yang aku lakukan, maka ampuni dosaku ya Allah, dan jadikan tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik, dan lebih banyak amal soleh yang aku lakukan. Itu isi doanya, nggak ada masalah di situ. Mau kita baca doa awal tahun akhir tahun Hijriah, atau mau awal tahun akhir tahun Masehi pun nggak masalah juga. Karena memang kita diajarkan untuk taubat, diajarkan untuk meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nggak boleh masuk kategori bid'ah kalau kita mengatakan ini doa Rasulullah. Jadi baru nggak mungkin ada doa Rasulullah terkait doa awal tahun akhir tahun, karena di masa Rasulullah belum ditetapkan tahun Hijriah. Nah itu terkait dengan sejarah Muharram. Jadi Muharram dianggap sebagai awal tahun baru Hijriah karena ini adalah bulan yang terbaik setelah Ramadan. Kalau mau dimulai dari Ramadan terlalu jauh dari hijrahnya Rasulullah. Bulan Muharram itu lebih dekat dengan hijrahnya Rasulullah yang kebetulan adalah di bulan Rabiul Awal. Maka Muharramlah ditetapkan sebagai awal tahun baru Hijriah. Nah, di bulan Muharram ini apa ibadah yang dianjurkan? Yang pertama ibadah yang dianjurkan adalah puasa. Ustaz, puasanya puasa hari Asyura saja atau sepanjang bulan? Sepanjang bulan. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Nabi enggak menyebut Asyura saja. Berarti sepanjang Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa sepanjang Muharram. Tapi hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Kalau sepanjang Ramadan hukumnya wajib. Sepanjang Muharram hukumnya sunnah, tapi dianjurkan. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi kita puasa, memperbanyak puasa dari tanggal 1 Muharram sampai akhir Muharram, itu puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Jadi puasa sunnah yang paling baik. Karena Nabi setelah itu mengatakan, kata Rasulullah, wa afdhalus sholati ba'dal maktubah, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah as-salatu fi jawfil lail, salat di malam hari, salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang terbaik setelah salat wajib. Jadi bisa kita bayangkan puasa di bulan Muharram sama dengan kedudukan salat tahajud dibandingkan salat wajib. Salat tahajud salat yang terbaik. Puasa yang terbaik setelah puasa wajib, puasa di bulan Muharram. Nah, dari bulan Muharram dari tanggal 1 sampai akhir itu ada satu hari yang sangat ditekankan untuk puasa, yaitu hari Asyura. Hari Asyura ini puasa termasuk puasa yang pertama dalam sejarah Islam. Jadi bukan puasanya terakhir. Justru sebelum ada Ramadan sudah ada puasa Asyura. Sebelum ada Muharram, sebelum ada puasa Ramadan sudah ada puasa Asyura. Nabi kita Muhammad SAW sejak di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, puasa Ramadan baru ada setelah hijrah. Sebelum Nabi hijrah sudah ada puasa Asyura. Nabi sudah biasa puasa Asyura. Falamma qadimal Madinah, tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, Nabi dapatin ternyata orang Yahudi di Madinah juga biasa puasa Asyura. Akhirnya Nabi bertanya kepada mereka, lima tasumunahu, kenapa kalian ikut-ikut puasa juga Asyura? Apa kata orang Yahudi? Dzaka yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min aduwwihim. Karena di hari Asyura itu
Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fanasumuhu, maka kami berpuasa. Ya, fasamahu Musa, Nabi Musa puasa. Wa nasumu ma'ahu, dan kami pun ikut puasa bersama Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih layak untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Jadi puasa Asyura itu itu datang disyariatkannya sebelum adanya puasa Ramadan. Saat diwajibkan puasa Ramadan, setelah itu Nabi mengatakan, siapa yang mau puasa Asyura silakan puasa. Ya, siapa yang nggak mau nggak apa-apa, gitu kan? Kenapa? Karena sudah ada puasa Ramadan. Tapi sebelumnya Nabi memerintahkan puasa Asyura, ya. Tapi di saat Nabi memerintahkan puasa di hari Asyura itu kebetulan untuk tahun ini itu jatuhnya besok. Jatuhnya besok hari Selasa, ya. Nabi mengatakan khaliful yahud, bedakan puasa kalian dengan puasa orang Yahudi, ya. Man shama Asyura, siapa yang puasa Asyura falyasum yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jadi bedakan dengan puasa Yahudi, karena orang Yahudi puasa Asyura juga, supaya nggak sama. Siapa yang puasa Asyura tambahkan satu hari sebelum atau satu hari setelah. Jadi kalau kita puasa Asyura, usahakan ditambahkan satu hari sejak hari ini. Hari ini tanggal 9 dianjurkan kita puasa. Ini namanya hari Tasu'a. Kalau nggak hari ini, ya, maka kita tambahkan setelahnya nanti, yaitu tanggal besok sama lusa, ya, jadi 2 hari. Ulama mengatakan sebaik-baik puasa Asyura adalah 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, 11. Kalau tahun ini adalah Senin, Selasa, Rabu. Nomor 2, kita puasa 2 hari. 2 hari ditambah dengan 1 hari sebelum. Tasu'a tanggal 9 hari ini sama besok, ya, hari Asyura. Yang nomor 3, kita tambahkan 1 hari setelahnya, ya, hari Asyura sama tanggal 11-nya, ya. Nomor 4 adalah kita puasa hari Asyura saja. Jadi artinya kalau kita nggak bisa puasa 3 hari, ya udah 2 hari. Yang mana yang lebih baik? 9-10 atau 10-11? 9-10 lebih baik daripada 10-11, ya. Kalau enggak, hari Asyura-nya jangan sampai kita nggak puasa. Ya, kenapa? Karena hari Asyura termasuk ibadah yang sudah lama dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sendiri sudah melakukan puasa Asyura sebelum adanya puasa Ramadan. Nabi bersabda dalam hadis, "Man shama yauma Asyura," siapa puasa di hari Asyura, "ahtasib Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu." Ya, siapa yang puasa hari Asyura, aku berharap diampuni dosanya setahun sebelumnya. Ustaz, diampuni dosa setahun sebelumnya, itu dosa apa? Dosa kepada Allah, dan itu dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan tahun ini, ya, Senin tanggal 9, Selasa tanggal 10 atau hari Asyuranya 11-nya adalah hari Rabu. Hari Kamisnya termasuk juga hari yang dianjurkan kita puasa, karena Nabi biasa puasa Senin dan Kamis. Hari Kamis itu adalah turfa'u fihil a'mal, yang mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im, dan aku berharap saat amalku dilaporkan kepada Allah, kata Rasulullah, aku dalam kondisi puasa. Jadi kita dianjurkan puasa Kamis, karena hari Kamis itu amal pekanan kita dilaporkan kepada Allah, ya. Saat Allah mendapat laporan amal perbuatan, ini amal siapa nih, ya? Oh, ini amal Ustaz Gondo nih, ya. Lagi ngapain? Puasa Kamis. Kurang-kurangnya aku maafkan kata Allah. Kenapa? Karena dia lagi puasa, gitu kan? Jadi itu manfaat kita puasa Kamis. Setelah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kebetulan itu Ayyamul Bid, ya. Jadi subhanallah, tahun ini, ya, dari sejak hari Tasu'a, Asyura sama tanggal 11-nya, ya, hari Kamis sama Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid, kata Rasulullah, itu adalah puasanya sama dengan puasa setahun. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari di Ayyamul Bid, maka sama aja dengan puasanya setahun. Kenapa? Karena setiap 1 hari itu mengampuni dosa, atau sama dengan puasa 10 hari. Maka kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, sama aja dengan kita puasa 30 hari, artinya sebulan. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, maka otomatis setahun, ya, kita puasa penuh full. Ustaz, kalau gitu gak usah puasa Asyura dah, ya. Aneh puasa Ayyamul Bid saja, ya. Ayyamul Bid aja udah ngampuni dosa setahun, gitu kan, ya.
Jadi nggak perlu Asyura. Asyura 1 hari berbanding dengan Ayyamul Bid selama setahun. Ya, 3 hari per tiap bulan selama setahun. Itu bandingannya hari Asyura. Jadi Ustaz, kalau saya pilih salah satu aja nggak, Pak? Gimana? Ya, yang penting diampuni dosa setahun. Kalau kita puasa Asyura, karena dengan puasa Asyura udah setahun kita diampunin, maka Ayyamul Bidnya nanti diganti dengan pahala. Diganti dengan pahala. Kenapa? Dosanya udah habis. Dosanya udah habis, Allah ganti dengan pahala. Kalau pahalanya udah banyak banget gitu kan, karena dia ibadahnya banyak gitu kan, maka pahalanya diganti dengan diangkat derajat. Ya. Jadi jangan kita hitung-hitungan sama Allah, karena Allah pun gak menghitung-hitungan sama kita dengan nikmatnya. Ya. Bukan main nikmat Allah yang banyak yang kita dapatkan. Kita bisa menghirup udara, nikmat. Ya, jantung kita bisa berdetak, nikmat. Ginjal kita masih berfungsi, nikmat. Kita bisa buang air, nikmat. Kita bisa makan dan minum, nikmat. Jadi jangan hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah, ya. Walaupun kita sudah puasa Asyura, tetap kita puasa yang lain juga, karena kalau dosa kita pun sudah diampuni, maka Allah ganti dengan pahala. Kalau pahala kita pun udah banyak, Allah angkat derajat kita. Ya, Allah angkat derajat kita, dan kita tujuan hidup kita adalah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dari apa yang Allah sudah berikan kepadamu untuk mendapatkan nikmat di akhirat, dan jangan lupa juga ada jatahmu juga di dunia. Demikian, mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita memperbanyak ibadah, ya. Kita puasa hari ini, atau kalau nggak bisa hari ini, besok, lusa, ya. Kamis juga puasa, dan Ayyamul Bid Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Ustaz, kalau 3 hari Ayyamul Bid itu kita puasa 1 hari aja boleh? Boleh, gak ada masalah, ya. Tapi kalau Jumat saja usahakan jangan. Kalau Jumat disertai 1 hari sebelumnya dengan Kamis, atau di 1 hari setelahnya yaitu Sabtu. Jangan Jumat saja, sebaiknya. Bukan syarat, bukan. Boleh kita puasa Jumat saja. Tapi kalau bisa jangan hanya Jumat, tapi sertakan 1 hari sebelumnya Kamis, Jumat, atau 1 hari setelahnya Jumat dan Sabtu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.